Yo, perkenalkan nama saya Alam. Ini adalah video pertama saya dan saya ingin berbagi mengenai apa yang saya lihat tentang sistem yang terjadi saat ini. Look at all those people down there. They follow the rules for what? They're letting fear lead them. What happens if they don't? Life's simple. You make choices and you don't look back. Ada lebih dari 450.000 lulusan sarjana hingga doktor yang sulit mendapatkan pekerjaan. Bagi beberapa orang, tentu saat ini begitu sulit untuk mencari pekerjaan. Ada yang mungkin sudah melamar ke sana-sini, mengupgrade kemampuan ini dan itu, namun tak kunjung mendapatkan pekerjaan. Antrean ratusan pencari kerja terjadi di Bursa Lowongan Pekerjaan atau Job Fair. Peluang yang tidak adil hampir membuat mereka tidak memiliki kesempatan. Tak perlu jauh-jauh melihat data statistik tentang pengangguran. Cukup, mari kita lihat di sekitar kita saat ini. Di sekitar tongkrongan kita saat ini, di sekeliling dari pergaulan kita saat ini. Biar lebih gampang, kalian boleh anggap di sekelilingku saat ini ada banyak sekali pengangguran dan orang-orang yang tidak produktif. Bahkan sebagian orang mengatakan mereka adalah SDM yang rendah. SDM yang rendah atau ada sistem yang membunuh dari setiap peluang yang sedang mereka perjuangkan. Kami juga berwenang, Pak, untuk kerja di PT ini. Ini Kerawang kota kami, bukan kota-kota orang sana. Tolonglah bantu kami, Pak. Namun, satu hal yang aku tahu, bahwa mereka tidak pernah menyerah dengan ketidakadilan dari sistem yang dibuat oleh oknum tertentu saat ini. Belum ongkosnya, belum nambal bannya, belum keringat kitanya. Orang tua saya macul, ibu saya jualan kopi. Tapi pas nyampe PT atau pas nyampe di Snaker atau BKK atau yang lainnya, kita tidak diterima. Terus tiap hari kayak gitu. Mau sampai kapan? Tolonglah, Pak. Tolong kami, Pak. Sudah menjadi rahasia umum mengenai penggunaan orang dalam, sogok menyogok dalam mendapatkan pekerjaan saat ini. Dan hal ini menjadi fakta yang sangat menakutkan, di mana manusia mulai menjadikan manusia lainnya sebagai komoditas dalam mencari peluang keuntungan. Dalam hal ini, tentunya seperti ada yang memonopoli dari setiap peluang-peluang mereka yang ingin mendapatkan pekerjaan. Sebagai contoh, ada banyak kasus berita miring yang bisa kita lihat di media massa saat ini. Seorang tukang bubur menjadi korban penipuan yang diduga dilakukan seorang polisi berpangkat AKP. Sang polisi meminta uang ratusan juta untuk meloloskan anak tukang bubur menjadi bintara Polri. Ibu rumah tangga di Kota Medan, Sumatera Utara mengaku ditipu hingga 4 miliar rupiah dengan modus bisa memasukkan anaknya ke kepolisian dan TNI. Namun, yang menjadi pertanyaan di pikiran saya, apakah ini murni penyogokan atau jangan-jangan ada oknum yang menawarkan sehingga membuat mereka menjadi harus mengeluarkan uang untuk mendapatkan pekerjaan. Seorang petani di Kabupaten Subang, Jawa Barat mengaku ditipu oleh komplotan oknum anggota Polri dengan modus bisa meloloskan anaknya menjadi anggota Polwan, saudara. Korban harus merugi hingga 598 juta rupiah. Dan tak jarang, ada banyak yang tertipu, dimulai dari jutaan rupiah sampai bahkan ratusan juta hanya untuk mendapatkan sebuah pekerjaan. Pak Presiden, Pak Mabes, tolong Pak Men, sayang uang saya kembali. Sayangnya, hal ini kerap terjadi di sekeliling kita. Kompetisi yang seharusnya diperebutkan dengan gaya yang tampan, gagah, dan berani, bukan dengan jalan pintas yang merugikan sebagian orang lainnya. Sistem yang korup seperti ini, jika tidak dilawan, bukan tidak mungkin peluang anak cucu kita berikutnya yang akan dibunuh oleh mereka. Fenomena ordal ini menyebalkan. Di seluruh Indonesia kita menghadapi fenomena ordal. Mau ikut kesebelasan ada ordalnya. Mau masuk jadi guru ordal. Mau daftar sekolah ada ordal. Mau dapat tiket untuk konser ada ordal. Ada ordal di mana-mana yang membuat meritokratik nggak berjalan. Yang membuat etika luntur. Dalam pandangan saya saat ini, seolah dunia terasa begitu aneh, di mana sebuah sistem yang tidak benar menjadi sebuah budaya dari masyarakat saat ini. Praktek ini seperti dipelihara dan dibiarkan seolah
menjadi normal di tengah masyarakat. Menjadi pertanyaan kedua, kenapa? Apa kita terlalu takut? Atau dalam hal ini, kurangnya perhatian pemerintah untuk membereskan dari setiap masalah seperti ini? Jika iya, lalu kemana isi Pancasila yang membahas tentang norma, etika, keadilan sosial dari mulai sila pertama sampai sila kelima? Atau seperti Undang-Undang 1945 pasal 27 ayat 2 yang menjamin bahwa setiap warga negara berhak mendapat pekerjaan dan penghidupan yang layak. Ini Kerawang kota kami, bukan kota-kota orang Sanang. Tolonglah bantu kami, Pak. Sebenarnya, mengenai ideologi Pancasila, pengaturan undang-undang sungguh sudah sangat keren dalam mengatur dari setiap peraturan yang ada di negara untuk saat ini. Namun, sayangnya, semua hal itu menjadi kosong oleh praktek yang tidak adil di lapangan. Atau bahkan, jangan-jangan bisa jadi kita juga adalah penyokong dari terjadinya sistem yang tidak adil saat ini. Dengan hanya diam dan menerima dari setiap ketidakadilan sistem yang diciptakan oleh oknum-oknum di balik layar tersebut, tentu kita menjadi bagian dari lestarinya sistem yang sangat menakutkan seperti ini. Baik swasta maupun negeri terjadi suap menyuap atau sogok menyogok dengan tujuan agar si pelamar dapat diterima bekerja di tempat yang bersangkutan. Jika kalian ingin menghancurkan sistem ini, maka dalam hal ini perlu kesadaran yang dimulai dari diri kita semua masing-masing untuk menolak dan melawannya. Tugas pokok pemerintah adalah menghapuskan kemiskinan dan mensejahterakan bangsa. Cara paling efektif itu adalah dengan memberi lapangan kerja. Jika kalian pernah merasakan atau mengalami hal yang sama, kalian boleh bercerita di kolom komentar. Semoga itu menjadi diskusi yang nanti bisa menjadi pelajaran bagi kita semua. Terima kasih sudah menonton video ini. Salam 1% populasi orang aneh. Innocent human being become victims. Children and women suffer. Their cry represents the world.